Ya, pemirsa, konser Taylor Swift di Asia Tenggara itu hanya dilakukan di Singapura. Dan ini dituding merupakan praktek kecurangan dan monopoli. Terlebih konser ini dilakukan di Singapura selama 6 hari. Tidak hanya Taylor Swift, sebelumnya kalau kita ingat juga Singapura pernah menggelar konser Coldplay selama 6 hari. Sementara di negara lain termasuk di Indonesia hanya 1 hari saja. Apa sebenarnya yang diincar Singapura dengan gelaran konser selama berhari-hari? Dan apa pula strategi Singapura untuk bisa menaikkan kontrak dengan artis ternama untuk konser eksklusif di Singapura saja, tidak di kawasan lain dari Asia Tenggara? Kita lihat pemaparan berikut ini. Kita melihat bahwa konser Taylor Swift seperti ini adalah sesuatu yang dilakukan juga sebelumnya oleh Coldplay. Kita bisa melihat bahwa Coldplay melakukan konser lebih lama di Singapura daripada di negara lain termasuk Indonesia. Dan ini jelas membuat beberapa negara lain meradang. Kita melihat bahwa Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, menduga atau menuduh bahwa Singapura melakukan kontrak-kontrak eksklusif. Disebutkan bahwa manajemen Taylor Swift dibayar hingga 3 juta dolar Amerika untuk setiap pertunjukan kalau Taylor Swift setuju untuk menggelar konser eksklusif hanya di Singapura. Dan Perdana Menteri Thailand mengatakan bahwa sebetulnya kalau Taylor Swift datang ke Thailand itu lebih murah menyelenggarakannya di Thailand daripada Singapura, dan yakin akan mampu membawa sponsor lebih banyak ke Thailand. Tapi ada yang digarisbawahi bahwa meskipun kami, maksudnya Thailand, harus menyubsidi setidak-tidaknya 500 juta Thailand baht, itu sekitar 219 miliar rupiah, itu akan sangat bermanfaat. Itu menurut Perdana Menteri Thailand. Dan di Eras Tour, pemirsa, disebut-sebut juga memiliki dampak ekonomi yang mengejutkan, tidak hanya dari penjualan tiket yang terjual lebih dari 300.000 eksemplar di Singapura, tapi juga untuk sektor-sektor lain. Ini adalah pernyataan dari Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, yang mengatakan bahwa manajemen Taylor Swift dibayar 2-3 juta dolar Amerika untuk setiap pertunjukan kalau Swift mau eksklusif hanya konser di Singapura, tidak di negara lain, tidak di Indonesia, tidak juga di Thailand. Kita lihat data berikutnya. Eras Tour disebut-sebut ini punya dampak ekonomi sangat mengejutkan. Dari pemberitaan redaksi Metro TV, sumbernya bahwa di North America atau Amerika Utara, pendapatan tur diproyeksi menghasilkan 2,2 miliar dolar Amerika, atau kalau dikurskan ke rupiah sekitar 34 triliun rupiah. Ini berdasarkan fakta bahwa penggemar Taylor Swift yang sering disebut juga Swifties, katanya begitu, di Amerika Serikat menghabiskan rata-rata 1.300 dolar Amerika, kurang lebih 20 juta rupiah per orang untuk membeli tiket, kemudian perjalanan dari dan menuju tempat konser, kemudian juga untuk menggunakan pakaian, outfit yang sesuai dengan Taylor Swift, dan juga merchandise dalam tour tersebut. Dan kalau kita melihat bahwa Singapura itu akan diperkirakan mendapatkan untung besar dari konser Taylor Swift, diperkirakan pendapatan pariwisata Singapura itu antara 350 hingga 500 juta dolar Singapura. Itu kurang lebih 260 sampai 372 juta dolar Amerika. Ini kalau dirupiahkan luar biasa besar. Dan apakah kemudian memang kita hanya bisa melihat saja apa yang terjadi di Singapura? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno, mengatakan bahwa pemerintah atau Menteri Pariwisata sangat paham apa yang disampaikan atau protes yang disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, karena menurut Sandiaga Uno ini adalah sebuah ajakan. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand untuk berkolaborasi, karena kita memaknai bisnis konser musik bertaraf internasional seperti konser Taylor Swift, sebelumnya juga mungkin Coldplay ya, itu persaingannya sangat ketat dan membutuhkan keterlibatan pemerintah. Jadi memang bukan hanya pebisnis yang memang harus maju ke depan untuk bersaing, dan kita juga berharap pemerintah berperan di situ.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.